Jadi ada kemungkinan nanti kalau seandainya ada yang berpenghasilan rendah itu bisa memiliki tanah ataupun rumah di perkotaan, begitu maksudnya Pak Menteri ya? Pemerintah akan membuat public housing, ya, perumahan rakyat, perumahan Hmm. di atas tanah yang kita bisa berikan milik bank tanah dengan harga yang sangat rendah, kalau perlu 0 rupiah, hingga membangun apartemen menjadi lebih murah. Oke. Berikan tentu tanah permilikan satu persatu. Kita bikin public housing 20 lantai, mungkin 2.000 meter tanah bisa muat sampai dengan mungkin 1.000 keluarga gitu. Kalau mungkin sudah terbayangkan begitu Pak untuk program ke depannya, persyaratannya seperti apa Pak, lebih rinci Pak agar bisa mendapatkan fasilitas itu Pak Menteri? Kita baru bicara bank tanah, belum bicara Masih jauh berarti ya Pak Menteri ya? belakangan, mudah semua. Pak, yang kita mau tanyakan konsep bank tanah ini agar meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti apa Pak? Itu tadi, tanah itu negara akan punya kewenangan. Kalau kata orang punya HGU, HGU berlaku 35, dapat diperpanjang 20, dapat diperpanjang barui 35, gitu kan. Setelah itu apa? Itu diambil oleh negara, kembali ke negara. Isi diatur, apakah untuk kepentingan reforma agraria, untuk rakyat, apakah untuk saja yang bagi negara penting untuk kepentingan orang banyak. Jadi ini jangan Anda pikir di bank biasa, namanya aja bank tanah. Baik, kemudian mekanisme pengawasannya seperti apa Pak Menteri? Karena pengawasannya ini bank tanah ini nanti akan ada komite bank tanah terdiri pada Menteri, ya. Dan kemudian nanti 2 menteri lain akan ditunjuk oleh Presiden. Keuangan atau Menteri PU, intinya ada yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat. Kemudian Baik. Dewan Pengawas. Pengawas itu terdiri daripada unsur pemerintah dan unsur profesional yang kemudian dipilih oleh pemerintah, kemudian kita minta DPR. Karena ini diawasi secara benar. Jangan lembaga-lembaga yang berkuasa besar itu tidak ada yang ngawasin. Setelah itu lembaga besar itu ya power besar abuse. Kita bikin lembaga pengawas yang kemudian juga dewan direksi, itu biasa. Kalau inovasi dalam pencatatan tanah, inventarisasi, penguasaan, pemilikan, kemudian penggunaan dan pemanfaatan tanahnya seperti apa Pak Menteri? Itu tugas BPN, IP4T ya. Nah itu BPN, kita mengidentifikasi, ya kan, tugas ini akan terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Nah, ini juga yang mungkin saya tanyakan juga nih Pak. Bagaimana tentang sertifikat digital untuk mencegah mafia nih Pak, jual beli tanah yang ditargetkan 2024? Ya, jadi gini, yang kita lakukan sekarang adalah mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia tahun 2025 targetnya. Targetnya 2025, oke. Kemudian pada saatnya bagian dari digitalisasi itu kita mulai memperkenalkan sertifikat digital, ya kan? Sertifikat digital sehingga nanti tidak bisa lagi sertifikat itu dipalsukan. Itu intinya. Baik, Pak Menteri, kalau untuk pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah soal pemasukan pajak tanahnya seperti apa Pak? Ya, tanah itu kewenangan pemerintah daerah, BPHTB namanya. Ya, biaya hak atas perolah tanah dan bangunan itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah daerah punya kebijakan berbeda. Kalau DKI, BPHTB-nya 5%. Nah, tapi kalau misalnya harga tanah Anda 2 miliar, gratis BPHTB-nya. Di lain ada juga yang dinolkan, ada yang dikurangin 75% untuk orang miskin. Kalau itu kebijakan pemerintah daerah. Baik, Pak, saya sudah mengumpulkan beberapa isu-isu di luar begitu ya Pak ya, yang mungkin bisa dikonfirmasi langsung dengan Pak Menteri begitu Pak. Ini diantaranya yaitu salah satunya, ini Bank Tanah melayani pemilik modal, syarat memonopoli dan spekulasi tanah yang diklaim sepihak oleh negara Pak. Ini bagaimana Pak?
Itu curiga aja Bapak. Dia mereka melihat aja belum dengan curiga. Curiga jadi ya Pak? Cuma masalah dengan orang Inggris mengatakan kalau lihat air di tengah dalam gelas, bisa lihat, oh itu gelas itu setengah kosong. Tapi juga Anda bisa lihat gelas itu setengah penuh, ya kan? Kalau mengatakan belum tanah belum lahir aja itu, ya kan nanti akan keluar peraturan pelaksanaannya, akan keluar PP, akan keluar perpres. Jadi kalau orang lihatlah setelah jadi. Yang ketiga di situ motifnya adalah betul-betul motif dalam rangka kita mengatasi kelemahan yang ada selama ini. Einstein mengatakan kalau Anda melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itulah kebodohan terbesar. Oke. Selama ini negara tidak mampu menyediakan taman, nggak mampu menyediakan lapangan sepak bola, nggak mampu menyediakan rumah raya yang affordable karena tanahnya mahal sekali. Harus kita perbaiki. Baik, saya lanjutkan ya Pak ya. Itu tadi berarti intinya curiga menurut Pak Menteri begitu ya Pak? Ya. Nah, kalau kemudian yang ini bagaimana Pak? Kalau reformasi agraria ini diletakkan dalam proses bisnis pengadaan tanah bagi kepentingan investor. Jadi kepentingan investor. Ya, pemerintah tidak mencari dan membangun tanah untuk kepentingan investor, tapi kepentingan ekonomi. Ya, Kepentingan ekonomi, oke. Kepentingan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi berada di tanah, maka ada kewajiban pemerintah untuk membantu supaya kegiatan ekonomi itu jalan. Karena selama terjadi adalah banyak orang-orang yang kemudian mafia tanah Anda sebutkan tadi, kemudian mau monopoli dan kemudian menentukan harga sesukanya tanpa ada mekanisme pemerintah bisa memaksa. Itu tujuannya supaya negara tampil, negara hadir dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi untuk dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Oke, jadi salah satunya ini mengurangi mafia tanah tadi itu ya Pak Menteri ya? Undang ini dia jadi nanti mafia, ya kalau program kami sudah selesai, maka mafia itu akan hilang. Sekarang kurangin mafia itu, ada tim mafia tanah di kantor BPN. Baik. Ini yang juga salah satu dikhawatirkan oleh masyarakat Pak, isu yang berkembang yaitu pemerintah dan perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi pembangunan infrastruktur ini tanpa persetujuan dari masyarakat, Pak Menteri. Tidak benar itu, tidak benar. Kalau ada misalnya penentuan penlog dan lain itu ada proses komunikasi, ada proses sosialisasi yang ketat, musyawarah dengan masyarakat. Dan untuk diketahui bahwa yang pengalaman kita ini bisa membebaskan jalan tol, misalnya Sumatera dari Bakauheni sampai Palembang, Dumai ke Riau, Pekanbaru ke Dumai, dan insya Allah sebentar lagi sampai ke Banda Aceh, ya. Sumatera Jawa dari ini sampai sudah Probolinggo, ya. Itu karena mekanisme pembebasan tanah untuk kepentingan umum begitu bagus dan begitu menguntungkan. Rata-rata harga tanah yang dibayar yang umum itu ada 2 sampai dengan 3 kali harga pasar. Kalau yang orang yang mengatakan dan berharap tanah hanya kena jalan tol karena dibayar oleh pemerintah lebih baik. Gitu. Kalau yang saya dengar juga kalau seandainya seperti itu Pak Menteri, dia akan dihargai tanahnya oleh pemerintah lebih rendah ataupun sesuai dengan yang diketentuan oleh pemerintah sendiri, Pak Menteri. Benar, ya benar. Karena yang menilai itu ada appraisal independen. Itu benar ya Pak? Appraisal independen yang menilai. Tidak benar bahwa pemerintah akan menilai harga tanah orang. Oke. Jadi memang tergantung melihat situasi dan kondisinya begitu Pak Menteri ya? Iya, bukan melihat kondisi. Jadi kalau misalnya tanah Anda akan diambil untuk kepentingan umum, maka dikirim appraisal independen. Appraisal independen dia bertanggung jawab cuma kepada Tuhan dan kepada ilmu yang mereka miliki. Mereka menilai berapa rumah Anda, berapa tanah Anda, berapa tanaman Anda. Kemudian kalau ada pendapatan Anda yang hilang akibat diambil bank tanah, pendapatannya juga diperhitungkan.